Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Brak! Catherine mendorong kursinya ke belakang dengan begitu kencang, lalu menatap tajam pada Elena dan juga ibunya. Bela aja terus mah, emang dia kan anak kesayangan mama. Sejak awal mama emang gak pernah anggap Catherine anak mama, makanya mama selalu belain dia. Catherine, sentak Mama Rasti begitu marah pada putri sulungnya. Ini cuma perkara mobil doang, dan mama udah tega bentak Catherine. Sesayang itu mama sama dia. Apa karena dia anak kandung mama dan Catherine bukan? Jadinya kayak gini, iya mah, serunya dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan tentang mobil, tapi tentang sopan santun. Itu bukan milik kamu, dan tidak seharusnya kamu memakainya tanpa izin dari pemilik. Terkecuali tidak ada mobil lain di sana. Kamu bisa menggunakannya saat keadaan urgen. Tapi masalahnya ada banyak mobil di garasi, dan aku tidak melarang kamu memakainya, asal jangan sentuh milikku. Kamu gak akan tahu bagaimana aku menyayangi mobil itu, karena itu mobil terakhir yang dibelikan sama papaku. Dan kamu gak akan pernah mengerti akan hal itu. Imbuh Elena panjang lebar dengan suara yang tak kalah tinggi dari Catherine. Apa bedanya dengan mama? Hah? Catherine melangkahkan kakinya untuk mendekat ke arah Elena. Mama juga milikku, dan kamu dengan tiba-tiba mengambilnya, bahkan merebut semua kasih sayangnya dengan begitu singkat. Catherine, tegur Mama Rasti lagi saat Catherine semakin mendekat ke arah Elena. Dia mamaku, dia yang melahirkanku, dan dia... Ucapan Elena terhenti karena langsung dipotong oleh Catherine. Dia cuma melahirkan kamu, tapi dialah yang sudah jadi ibuku. Dia bersamaku sejak lama. Kamu... Catherine langsung menunjuk dada Elena. Kamu cuma anak yang tidak diharapkan, makanya mama gak mau merawat kamu. Plak! Untuk pertama kalinya, Catherine mendapatkan tamparan dari mamanya, membuat air matanya seketika langsung mengalir begitu saja tanpa permisi. Begitupun dengan Elena yang langsung menutup mulutnya karena terkejut dan tidak menyangka. Sayang, mama minta maaf, mama. Dengan tangan bergetar, Mama Rasti menyentuh wajah Catherine yang tertutup tangan. Terima kasih karena mama sudah menunjukkan jati diri mama sama Catherine, gumam gadis itu dengan tersenyum getir. Apa maksud kamu? Catherine, mama benar-benar minta maaf, mama. Lupakan, ucapnya datar. Ia segera menghapus air matanya, lalu kembali menatap tajam pada Elena. Sudah puas? Jangan harap ini gratis, karena semua yang kudapatkan akan selalu kukembalikan. Imbuh Catherine sebelum akhirnya ia pergi masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai 2. Elena terdiam, berusaha mencerna ucapan Catherine beberapa detik yang lalu sambil memeluk perutnya. Sementara itu, Mama Rasti yang sudah menyesal karena menampar wajah Catherine langsung berlari dan mengejarnya, meninggalkan Elena begitu saja di ruang makan. Kenapa sakit lagi? Gumamnya pelan. Elena menggigit bibir bawahnya, lalu kembali mendudukkan diri di kursi makan untuk menetralkan perasaannya. Memang benar dirinya tidak boleh terlalu stres atau tertekan, maka dari itu ia harus bisa mengontrol emosinya. Dan perdebatannya dengan Catherine tadi sukses membuat perutnya kembali merasa kram. Non Elek, kenapa? Tanya Mbok Ti yang baru saja pulang dari pasar dan melihat Elena tengah meringis seolah menahan sakitnya. Gak apa-apa Mbok, boleh minta tolong buatin Elek teh anget gak? Pintanya pelan sambil sesekali masih meringis. Mbok Ti hanya menganggukkan kepalanya dan segera beranjak. Namun baru beberapa langkah ia meninggalkan ruang makan, tiba-tiba. Non Elek,
pekiknya dan langsung berlari saat melihat Elena sudah terjatuh tak sadarkan diri di lantai. "El," panggil seorang gadis begitu lirih saat melihat Elena mulai membuka mata. "Alhamdulillah," gumamnya lagi saat melihat Elena benar-benar sudah sadarkan diri. Gadis itu segera menghubungi kakaknya untuk memberikan kabar. "Mai," seolah tahu akan apa yang dilakukan adik iparnya, Elena langsung menahan tangan Maira sambil menggelengkan kepala. "Assalamualaikum," terdengar suara laki-laki dari ponsel yang digenggam oleh Maira. "Halo, ada apa Maira?" Elena kembali menggelengkan kepalanya, menatap sahabat sekaligus adik iparnya dengan tatapan memohon, hingga akhirnya Maira menganggukkan kepala karena tidak tega. "Waalaikumsalam. Iya kak, ada apa?" "Kamu yang menelpon kakak, kenapa kamu yang tanya ada apa?" Terdengar suara helaan nafas dari laki-laki di seberang sana, hingga membuat Maira langsung menyengir karena menyadari kesalahannya. "Oh iya, Maira lupa," jawabnya terkekeh. "Nggak apa-apa kok kak, ini Maira cuma mau ngasih laporan kalau Maira udah sampai di Jakarta. Ini Maira mau nemuin Elena dulu," jawabnya sambil melirik ke arah Elena. "Baiklah kalau begitu, tolong jagain kakak ipar kamu. Nanti setelah acara selesai, kakak langsung pulang ke Jakarta." Elena menggelengkan kepalanya, menyuruh agar Maira melarang Yusuf untuk langsung pulang. Acara di pondok diperkirakan akan selesai pukul 1 atau 2 dini hari, dan Elena tidak mau jika Yusuf harus menyetir mobil ke Jakarta seorang diri. Khawatir tentu saja. Maka dari itu, Elena meminta agar besok saja Yusuf pulang. Dan tadi laki-laki itu sudah mengiyakan akan menginap 1 malam di pondok, tapi sekarang berbeda lagi ketika bicara pada Maira. "Dih, jangan buru-buru, besok aja pulangnya. Maira kan udah ada di sini. Nanti biar Maira yang nemenin Ele. Udah, kakak fokus di sana aja dulu. Kakak ipar baik-baik saja kalau sama Maira. Tenang saja," kata Maira seketika membuat Elena mengangguk lega. "Ya udah, kalau gitu kakak tutup dulu. Kalau udah ketemu sama kakak ipar kamu, tolong bilangin untuk membuka pesan kakak." "Siap, bos. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Maira terakhir kalinya sebelum akhirnya sambungan telepon terputus. Maira segera mendudukkan dirinya di samping tempat tidur Elena. Ia menatap sahabat sekaligus kakak iparnya itu dengan tatapan yang cukup tajam, seolah menuntut penjelasan mengapa Elena bisa pingsan. Untung saja tadi Maira segera datang dan melihat Elena pingsan. Jadilah ia bisa segera memanggil dokter untuk memeriksa Elena. Dan beruntung bahwa Elena dan bayinya tidak kenapa-napa. "Aku nggak apa-apa, Mai, cuma kecapean dikit aja," kata Elena tersenyum menyengir menatap adik iparnya. "Kecapean kenapa? Emang kamu ngerjain pekerjaan rumah sendiri? Please deh El, kamu bukan Cinderella yang sedang diasuh sama ibu tiri, yang mana harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan juga kamu bukan menantu yang memiliki mertua kayak di sinetron Ikan Terbang, yang mana selalu disiksa ketika suami nggak ada. Umaku tidak seperti itu El, lagi pula Uma juga tidak ada di sini," ucap Maira begitu panjang lebar hingga membuat Elena sedikit terkekeh. Mertua seperti ikan terbang. Elena tidak menyangka bila Maira sering menonton sinetron seperti itu. Dan bagaimana bisa ia menyamakan Uma Cila dengan mertua lain? Tentu saja sangat berbeda. Uma Cila bahkan tidak terlihat seperti mertua bagi Elena. Wanita itu sudah seperti ibu kandung Elena. Bahkan rasa sayangnya melebihi ibu kandung Elena sendiri. Mungkin ibu kandung. Seketika itu, Elena kembali teringat dengan Mama Rasti. Kemana ibunya itu, batin Elena.
Dan bagaimana dengan Catherine? Elena bisa melihat betapa Mama Rasti sangat menyayangi Catherine, dan mungkin rasa sayangnya terhadap Catherine jauh lebih besar dibanding rasa sayangnya kepada Elena. Mengingat hal itu, sontak membuat Elena kembali tersenyum getir. Rasanya sedikit sesak saat harus dibandingkan dengan anak tiri. Bahkan bila dirasakan oleh Elena, memang Catherine lebih unggul darinya untuk mendapatkan kasih sayang Mama Rasti.